Berisik, gue mulai nih. 1, 2, 3. Halo guys, balik lagi. Gue masa ngeliat kiri kanan ulang-ulang. Kurang. 1, 2, 3, cut. Kau cut sih. Ayo, 1, 2, 3, action. Halo guys, kembali lagi di channel gua. Bukan channel gua sih, ini kita bikin channel. Channel tuh project suka-suka. Jadi kita bikin konten tuh suka-suka. Anjay, suka-suka. Kenapa itu, Noy? Ya suka-suka aja. Suka-suka aja. Jadi kita di sini pengen nanya-nanya sesuatu satu sama lain. Jadi kayak gue nanya dia nanya gue gitu. Kayak nanya tentang kehidupan lah, kehidupan gitu lah. Karena namanya project suka-suka, jadi ini podcastnya juga podcast suka-suka gitu. Tuh. Jadi ceritanya tuh ada suka-suka, ada suka, sedih, lucu, ada. Jadi kita ngebahas masa lalu dan masa sekarang. Nah, langsung mulai aja kan nih. Langsung ke intro awal. Kan ceritanya channel baru. Halo guys, kembali lagi. Halo guys, selamat datang di channel Suka-Suka Project. Project Suka-Suka. Ini channel baru ya. Langsung aja ke ceritanya aja. Ya buat teman-teman di sono, buat di mana Kak, pokoknya yang terima kasih yang udah support channel Apik Novale. Ya gue cuman kayak ketemu teman gue, halo hahaha hihihi Apik baik, lo kabar lo gimana? Lo ketawa-tawa dulu lo ayolah makan lah, lagi seneng kan lo. Padahal sih dalamnya enggak. Ya ini sekedar konten curhat, ini konten gue berdua, jadi kayak berpendapat aja lah tentang hidup yang kita jalanin berdua. Gue Safik Noval Hakim dan Kunai. Gua Krisna Rustanto. Semoga semangat menjalani hidup. Ya sejenis itu lah. Ya sesi curhat namanya. Lo mau nanya apa ke gue? Gue dulu ya. Ya. Gimana nih, kan lu sekarang udah masuk SMK ya? Ya. Udah punya channel YouTube deh sekarang ya. Aduh. Iya tuh lumayan ya, Pak. Subscribernya ya lumayan ya. Ya lumayan lah Pak, 200 yang nonton. Nah, kehidupan lo sekarang sama sebelum lo masuk SMK dan sebelum lo punya channel YouTube tuh gimana? Ada perbedaan nggak? Jauh Pak perbedaannya. Oh gitu? Gimana? Jauh Coba banget Pak. ceritain, Wah, kayak kehidupan gue yang sekarang nih 12, kehidupan gue yang dulu tuh 1. Jadi meningkatnya tuh jauh Pak. Gue ceritanya mulai dari mana nih? Ceritanya tuh dulu tuh sama yang sekarang gue beda banget Pak. Dulu gue bandel banget, jadi kayak gimana ya? Gue susah diatur dulu. Kalau sekarang kan ya lo tau lah. Lo tau lah. Keseharian gue dulu tuh pas kelas 9 aja lah, kelas 9. Paling keseharian gue dulu sekolah, main, terus main lagi, tidur bentar, main lagi sampai malam, sampai pagi malah pernah. Oh, sampai pagi ya? Tapi itu dulu banget. Dulu mah bandel Pak, sekarang ya gitulah, tau lah. Ya. Kalau kehidupan gue yang sehari-hari, yang sekarang, ya tau lah. Makan, tidur, ngerjain tugas, YouTube, itulah Pak, sehari-hari Pak. Karena kan sekolah online ya. Sekolah online ya lagi begini ya, nggak boleh kemana-mana. Paling sesekali aja sih. Ya. Sekarang gue balik nanya sama pertanyaan lo yang tadi. Oke Pak, apa Pak? Yang tadi lo tanya tuh, gimana keseharian lo dulu dan sekarang? Jujur ya Pak ya, jujur nih ya. Gak jauh beda Pak. Gak jauh beda, aduh. Gak usah deh, gue balikin pertanyaan gini. Kehidupan lo yang dulu pas ceritain kehidupan lo yang dulu, keseharian lo yang dulu sama pas ketemu gue. Waduh. Nah,
gitu aja sekarang deh. Nih, dari kehidupan gue yang dulu keseharian dulu tuh nggak jauh beda. Tapi semenjak ke 10 tuh berubah tuh Pak. Jadi gue lebih gimana ya, membangun potensi lo kan, lebih ngajak lo ke arah yang sukses kan. Belum tentu Pak. Ya gue kan ngajak lo bikin konten yang positif kan, nggak ada yang negatif kan. Iya. Nah itu dia, jadi jangan nganggap saya jahat. Jadi sebelum ketemu lu dulu ya. Dulu tuh gua mager banget keluar rumah, diajakin main tuh gua nggak pernah mau. Kalau bisa diajak main game online dari rumah ke rumah gua masih mau. Oh iya. Terus? Jadi tahu lah, kalau kalian follow IG gua dan punya nomor IG gua pasti semua instastory di dalam rumah. Karena lo udah dari kecil nolep kali. Iya kayaknya gitu ya kan, diajarin di rumah tuh kayak beranak lu kalau punya mainan di rumah ngapain harus keluar gitu. Justru salah. Ya gitu Pak, ya saya gimana Pak diajarin gitu. Salah lo malah terlalu di dalam, lo nggak bakal tahu dunia luar. Aduh lo Pak. Itu karena Kamera saya Pak. wah, kameranya mati, cut. Dari hal paling nakal yang perlu lakuin dulu. Iya. Nakal yang sering gue lakuin dulu itu pulang malam sih. Ya itu sering sih, orang-orang banyak sering gitu sih. Enggak, gue beda dari yang lain. Oh beda, oh lu beda dari yang lain. Beda cuy. Gue bukan pulang malam lagi. Apa tuh? Gue pulang pagi. Oh gitu ya? Dulu tuh saking gue kayak anak yang susah diatur banget pokoknya dulu tuh. Susah lah. Tapi Anda main obat-obatan? Oh, enggak, kalau itu enggak. Itu berbahaya sekali. Buat kalian yang di sana yang ya mungkin pengalamannya lebih, kita cuma cerita-cerita doang di sini. Ya kita aja belum pernah nyobain tuh udah tahu bahayanya, apalagi yang udah nyobain. Yang nyobain kayaknya sih ketagihan sih, tapi ada bahayanya. Soalnya gue pernah denger cerita di temennya itu make tapi ketagihan, terus ujung-ujungnya badannya kayak darinya agak gemuk jadi kurus kayak peot gitu. Oh berarti menggerogoti tubuh sang pemakai. Sekarang gue nanya lo balik ya. Ya coba ya. Berarti hal bandel apa yang sering lo lakuin dulu? Ya kalau sekarang sih nggak ada lah paling. Dulu gua yang paling sering ya. Waktu kelas deket-deket belum sampai kelas 6 deh, lagi kenaikan kelas dah. Buset, masih bocil banget ya. Si bocil banget. Bocil banget. Bentar. Jadi itu dulu gua punya pertemanan tuh cuma berlima apa berempat gitu ya. Kita memutuskan kalau ada guru kelas yang masuk ke kelas kita dan kita nggak suka, kita nggak bakal masuk kelasnya Pak. Apa itu? Itu pemikiran bocah sih menurut gue. Iya bocah banget ya. Bocah banget itu. Kayak lo tuh belum mikir ke depannya. Iya masih kayak ini guru gue nggak suka, gue nggak mau ikut pelajarannya, udah gitu dong. Kayak dulu gue tuh gue boleh kayak berlaga kayak main malam, kayak nyibandel di luar tuh nggak apa-apa. Kalau di sekolah tuh ya jalanin aja, bandel belok dikit nggak apa-apa sih. Kalau bandel dikit bikin masalah dikit nggak apa-apa, itu wajar karena emang gitu, mungkin siklusnya kali ya. Karena kalau kita nggak ngelakuin hal-hal agak belok dikit gitu, sekolah sepi Pak. Guru BK nggak ada ya? Guru BK ntar masa pelangap-pelongo doang. Nah, pokoknya itulah, nggak apa-apa. Garing. Ya sekolah melenceng dikit sih nggak apa-apa sih kalau kata gue. Asalkan nggak berlebihan sampai dikeluarin itu.
Jangan sampai gitulah. Jangan sampai gitulah, amit-amit. Seumur-umur gue belum pernah amit-amit. Bukan jangan amit-amit lah, mudah-mudahan enggak gitu loh. Jangan. Jangan lah pokoknya. Tuh. Pokoknya kalau Gitu ya. Jadi hal-hal yang kita tuh masih standar lah. Nggak melewati. Nah, bandelnya itu sikit-sikit. Bandelnya tuh kalau menurut motor belum bore up lah, masih main kirian ya kan? Kirain belum diobrak abrik, belum. Sekarang kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Nih, pertanyaan yang ketiga, lo mau nanya apa? Mungkin nanyanya yang agak greget gitu lah nanya ke gue. Greget nih, agak. Ini mungkin agak melenceng dari pertanyaan skrip ya, Pak. Oke. Nggak apa-apa ya. Oke. Saya jawab kok. Sejak kapan ya? Bapak tertarik dengan dunia digital atau per-YouTubean? Sebenarnya sih dari dulu kayaknya deh. Apakah baru? Kalau ngelakuin baru sekarang. Kalau nge-game kah masuk ke dalam kategori game kayak YouTube gitu bukan sih? Masuk gak? Belum Pak, masih kayak gue tertarik. Oh, ngelakuin. Channel nih, ini. Itu baru pas pengen gue masuk SMK kayaknya deh. Oh, baru pas pengen masuk SMK ya. Berapa bulan yang lalu lah? Iya. 2 bulan pandemi lah paling. Ya, itulah. Tapi gue baru ngelakuin sebulan 2 bulan ya. Ya, itulah. Tapi ternyata Bapak lumayan berbakat ya, Pak. Alhamdulillah, Pak. Jadi curhat aja nih Pak, ini kan sesi curhat nih. Ya buat Bapak keluarkan semuanya. Buat teman-teman di sono, buat di mana Kak, pokoknya yang terima kasih yang udah support channel Apik Nopale. Jadi ambil aja positifnya, negatifnya yang kayak gue jamet, channel gue nggak bermutu, channel gue apalah pokoknya. Ya kalau menurut kalian begitu ya nggak apa-apa lah. Mungkin emang sudut pandang gue nih sama kalian tuh beda. Iya. Jadi kalau kalian bukan nggak seneng sih, kayak kecewa atau nggak suka channel ya nggak apa-apa, wajar, itu pendapat kalian kan. Yang pernah tuh ngatain gue channel gue, ya gue maklumin sih. Jadi gini deh sekarang, hal yang bisa gue lakuin, yang bisa lah pokoknya, yang gue jago ya ini ngebikin YouTube. Hasil gue belajar selama 3 bulan lah paling, 2 bulan, akhirnya ngejalanin ini. Jadi pertanyaan gue balik ke kalian tuh yang gak suka sama channel gue, ya ini diri gue bikin channel ini buat ngebuktiin kalau gue bisa. Kalau gue bisa tuh bisa sukses, bisa bikin kayak youtuber lain, ya doain aja lah. Jadi gini loh, jangan ngelihat orang dari apa ya? Pak, jangan nangis Pak. Enggak anjir, gue cuman kayak ngasih tahu buat yang buat yang sering, bukan yang sering sih, buat yang nggak support channel gue, buat apa lebih ke kayak haters channel gue, teman-teman gue lah utama. Yo. Jadi jangan apa ya? Apa sih namanya? Jangan nilai orang tuh dari sampulnya aja. Jadi lihat dalamnya, kayak orangnya gimana, dia tuh berjuang kayak gimana. Kan kalian kan nggak tahu tuh cara ngedit kayak gimana. Oh, kalian tuh taunya apaan nih, channel gini gak seru banget, kayak apaan tahu. Ya itu jadi itu menurut kalian. Jadi ya nggak apa-apa lah, untung menurut kalian itu pendapat kalian. Ya menurut pendapat gue itu karya gue pengen ngembangin lagi biar kayak lebih baik lagi gitu. Jadi jangan kayak ngeremehin gitulah. Mungkin sekarang gue masih ya dibilang cacat lah.
Mungkin kedepannya Bismillah kan, gue jadi amin. Gue jadi curhat beneran kan tuh. Terus sekarang gue ganti nanya nih, nanya nggak? Gue ganti nanya. Nanya kalau sekarang ya? Sesuai skrip apa beda nih? Ya terserah deh. Itu deh pertanyaan yang lo tadi deh. Kenapa lo nge-YouTube? Gue tahu sih alasannya. Ceritain. Kayak gimana gitu kejadiannya, kayak gue ngajak lo kayak gimana gitu. Ya oke, kita ceritakan dari awal benar-benar dari nol ya. Dari nol. Jadi gue tuh udah punya akun, bukan channel sih ya, maksudnya channel, tapi waktu itu belum ada video, belum gue urus. Dari kelas 6 tuh gue udah main YouTube, bikin channel, bukan bukan bikin video tuh, masih kayak buat komen aja. Tapi subscribernya melebihi saya, Pak. Gak tau Pak, itu teman-teman saya aja pengen bilang Itu Pak, Chris kenapa punya ya? channel nih, padahal gak ada video juga. Iya sih. Tapi alhamdulillah lah. Ya. Terus Nah lanjut. tiba-tiba nih, saya masuk SMK. Saya masuk di kelas jurusan MM nih, kebetulan MM nih. Bareng saya, Pak. Dia Pak. Sekelas media ya, multimedia Pak. Sekelasnya juga sama ya waktu itu ya. Ya awalnya saya kira bakal pisah tuh Pak, ternyata bareng sama si ini nih. Dan itu jadi kan ada dua kelas dulu nih. Dulu ada MM1, MM2. Dan itu tuh berdua tuh masuk MM2, tapi ada murid banyak yang pengen masuk jurusan MM. Dulunya jadi MM1, MM2 tuh sekelas kalau nggak salah bisa lebih dari 30 lah. Tapi dipecah. Ya. Kayak jadi MM3. Ya, gue udah tahu gue bakal pindah karena gue absen terakhir. Sampai sekarang gue pun absen terakhir. Gue sampai bilang sama gurunya, "Bu, janganlah pindahin saya, Bu. Saya udah nyaman, Bu." Guys, gue gituin, udah nggak apa-apa lah. Temen gue juga banyak di MM3, ya ikhlasin aja lah. Yang penting gue belajar, gitu. Ya. Apa tuh Pak yang membuat Bapak bikin YouTube, ngelanjut YouTube, bikin video YouTube kayak saya, Pak? Jadi waktu kelas dipencet dari MM3, dia dulunya yang channel saya cuma ada subscriber banyak tapi nggak ada video, tiba-tiba ada yang ngajakin nih. Yuk, lanjut. Ayo. Tadi kita sambil makan ya Pak. Lapar. Ya nggak apa-apa. Kita lanjut di mana tadi? Mulai dari mana? Dari konten saya Pak, pertama. Oh iya. Ya lanjut. Tiba-tiba ada anak nih Pak yang ngajakin bikin konten. Ayo main Among Us bareng gitu kan. Oh iya, siapa itu Pak namanya? Lupa Pak, saya Pak. Nama channelnya mungkin Makan deh, Pak. Nama channelnya mungkin bisa apa namanya? Apa sih kalau iklan-iklan lupa namanya? Promosikan. Ya, dipromosikan di sini mungkin. Namanya channel bos saya, Pik Nopal ya. Terus gimana tuh ngajakin nih? Nah, ayo bikin konten, konten main Among Us sama direkam aja lagi Cina nah. Terus kita tuh bikin Among Us berapa jam? 2 jam ya? 2 jam 3 jam ya? Jam. Ya segitulah pokoknya. Dan hasilnya cuman 12 menit. Jadi 12 menit lah paling. Berapa jam? Karena tuh dia orangnya males. Jadi gue tuh kayak ngajakin dia tuh sebenarnya kayak maksa gitu, padahal sih enggak. Padahal gue ngedorong dia tuh buat terjun ke dunia YouTube sampai tahu sukses kan ya. Nggak ada yang mau nonton saya Pak. Matamu itu udah hampir sama segue loh view-nya. Muka saya tidak menarik. Makanya facecam, tampilin muka,
main gak nampilin muka. Yang penting suara. Kok chatnya hilang pak? Skripnya hilang pak, saya pak. Bentar pak. Enggak pak. Iya pak, skripnya hilang pak. Ada pak, ada. Saya nggak ada pak, saya kan restart tadi. Hilang pak. Ayo lanjut ke pertanyaan yang keberapa tadi? Yang ke 5 ya? Ketiga, 4. Ya keberapa lagi lah bebas. Yang keempat. Lo nanya lah yang tadi. Yang keempat, yang ketiga apa yang keempat tuh? 3 ya? Saya nanya random apa sesuai urutan nih pak? Sesuai urutan aja dulu, kalau random ntar. Ya. Hal ini berhubungan dengan pacar nih pak. Aduh, boleh lah. Aduh. Hal bucin apa yang pernah lo lakukan dulu sama sekarang? Dulu tuh, gue tuh orangnya bisa dibilang ya bucin sih bisa dibilang. Bukan bucin karena gue terlalu nurutin ceweknya, itu enggak. Bukan. Jadi kayak gue suka sama cewek dan kayak ceweknya itu kayak B aja ke gue gitu. Jadi lo tau gak sih kayak gue tuh semakin penasaran gitu sama ceweknya itu karena dia nyuekin gue. Jadi gue kayak pengen banget lah dapetin, karena cewek cuek tuh pasti ya bikin penasaran lah pokoknya. Lu tertarik sama cewek yang gak suka malu? Nah tapi hal anehnya itu, dan semenjak ceweknya itu dia suka sama gue udah nyaman, tapi ya lo tau lah gue gimana. Bosan. Nah itu entah kenapa emang siklusnya lelaki mungkin karena udah dapetin, jadi kayak udahlah, udah be aja, udah dapet milik gue ini. Mungkin kita masih kecil, kita nggak mikirin ke depannya mau gimana. Nah itu dia. Gue pengen nanya balik nih pak sama lo pak. Pak, Hal apa yang lo sulit apa ya? Yang sulit lo hindarin? dalam hal apapun kan? Apapun lah pokoknya, kayak imajinasi. Gue pengen nih beli ginian tapi gue gak ada duit gitu. Tapi lo berpikir tetap maksa kalau lo tuh harus bisa, kalau gue tuh harus bisa beli ini gitu. Ada gak? Nggak ada ya? Motor sih pak. Itu gue dulu sih pak. Kalau saya lagi Masalahnya sekarang sih Gua tapi nggak pernah hal ngomong menjadikan masalah gue dulu gue sih, tuh Pak. kayak tentang motor kayak gitu. Kayak kayak orang tuh, gue tuh pengen kayak musuh tahu terbesar gue gue- tuh keinginan gue sendiri. Gue cuman keinginan Ya, gue tuh kayak anak-anak pengen petakilan punya yang motor kayak teman-teman yang sering gue ketawa, yang bagus yang- lah, yang hedon apa ya? lah. Padahal gue Yang sendirinya taunya belum sering ketawa-tawa, temen gue tuh istilahnya belum apa ya? Belum mampu lah. Bukan belum mampu Ya. sih, emang belum waktunya. Tuh teman-teman gue tuh yang punya motor semua, gue doang yang kagak. Tapi itu pak. tapi teman gue tetap nerima gue. Mantap. Mantap gak cerita gue? Gila gak? Lanjut pertanyaan yang ke berapa nih? Yang kelima ya? Yang kelima. Lo mau nanya apa yang kelima tuh? Agak serius pak. Oh boleh. Gue juga lagi pengen serius nih. Podcast kan sesi curhat nih, jadi kayak harus sedih ketawa gitu lah, boleh lah. Harus terbuka ya. Nah, harus terbuka. Siap nih pak. Masalah besar apa yang pernah lu dapetin dulu sama sekarang? Masalah besar apa yang pernah lo dapetin dulu dan sekarang? Masalahnya sih, gue nggak pernah ngumbar masalah gue sih pak. Kayak Itu pak. orang tuh tahu gue cuman kayak anak petakilan yang sering ketawa, yang apa ya, yang taunya sering ketawa-tawa. Temen gue tuh gue ketawa doang, gue petakilan, gue cuman kayak main-main doang. Padahal sih
ya beda sama kehidupan dalaman gue. Oh beda pak? Beda. Jadi kayak gue ketawa-tawa karena buat ngilangin rasa apa ya, rasa masalah di dalam diri gue. Dalam nih. Sebenarnya ada dua hal yang bisa ngilangin itu masalah-masalah dalam hidup lo. Menurut gue sih ketawa sama sedih. Jadi lo boleh ketawa lepas, lo teriak, ketawa, nangis. Itu menurut gue enak banget, bisa ngilangin rasa sedih lo, rasa amarah lo gitu. Itu melepaskan emosi ya. Daripada lo ceritain ke orang. Jadi Ya. misalkan nih gue punya masalah, gue cerita sama lo, dan belum tentu dong lo bisa ngehandle, bukan ngehandle bahasanya, bisa ngehandle sih, kayak bukan bisa nerima, bisa ngebantu lah, bisa ngebantu masalah gue kan. Ya. Itu nggak bisa kan ya. Jadi gue nggak pernah Bisa. nyebutin masalah gue ke orang. Ya gue cuman kayak ketemu teman gue, halo hahaha hihihi, Pik bae lu, kabar lu gimana? Lo ketawa-tawa mulu lo, ayolah makan-makan lah, lagi seneng kan lo. Padahal sih dalamnya enggak. Halo. Ya gue cuman kayak ketemu teman gue, halo hahaha hihihi, Pik bae lu, kabar lu gimana? Lo ketawa-tawa mulu lo, ayolah makan-makan lah, lagi Karena biasanya orang seneng paling kan lo. sering ketawa Padahal sih dalamnya enggak. atau enggak, entah yang ketawanya paling kenceng atau yang sering banget ngebuat orang ketawa itu masalahnya paling gede biasanya. Entah yang ketawanya paling kenceng. Oh, sulit nih pak. Aduh. Jadi ya gue tuh istilahnya kalau anak-anak TikTok lah, bobrok lah gue. Kalau bobrok ya. Kayak petakilan lah. Gue pokoknya dulu di temen gue di apa namanya, di dekat rumah tuh pokoknya ya gue paling nggak bisa diem lah. Ya gitulah pokoknya masalah gue tuh nggak ada yang pernah tahu. Yang temen gue tahu gue cuma ketawa, gue main, gue bisa bercanda bareng sama dia, gue bikin dia ketawa. Ya gue nggak mau ngumbar masalah gue sendiri. Jadi gue bisa anggap lu itu bisa ngebuat fake smile. Ya itu dari dulu sih. Waduh. Ya gue di luaran gue ketawa-tawa, tapi ya gue kalau ada masalah gue pasti nangis. Nggak nangis kayak kayak gue nyesalin kayak masalah gue kenapa ya begini, buat apa gue hidup padahal gue begini, gue bandel, gue apa ya, gue nggak bisa diatur. Itu menurut gue ya udah nenangin hati gue sendiri. Yang bisa buat mood gue balik ya diri gue sendiri, dengan bisa ketawa-tawa bareng sama temen gue, dan gue bisa bikin ketawa temen gue. Dan di mana ya, dan kalau gue lagi sendiri gue kadang-kadang merenung, tiba-tiba keluar air mata, itu menurut gue ngebuang banget sih. Kayak bebas banget gue, rasanya bisa lepas dari sini. Udahlah, jalanin aja, mungkin ini cobaan dari yang di atas itu. Ya jalanin aja ya, Jalanin. Pokoknya motivasi hidup nih, jalanin aja walaupun sebesar apapun masalah lo, masih ada masalah orang yang lebih besar lagi. Masih kayak orang yang susah makan, yang sulit ketemu keluarga, yang sehari makan cuman kayak ya nggak cukup lah bagi kita. Ya kita bersyukur aja. Ya jadi ibaratkan nih, menurut lo masalah lu itu masalah lu itu masalah paling berat, tapi menurut orang lain masalah itu kecil banget. Jadi lo tinggal hidup udah bersyukur. Jangan jangan sirik sama orang, pengen punya ini, pengen punya itu. Gue pengen kayak temen gue, itu gue dulu. Tapi gue berpikir, gue nggak sama derajatnya sama temen gue. Misalkan gue lebih sederhana, temen gue kayak lebih ada gitu loh. Jadi dari sinilah gue berusaha bakal
mungkin kedepannya gue bisa sukses kan, bisa bahagiain, bisa ngewujudin impian gue, bisa beli ini, bisa beli itu kan, mudah-mudahan terkabul kan. Aminin aja dulu. Aminin aja dulu. Nah, ini gue punya catatan nih. Apa tuh? Buat kalian yang umur masih belasannya belum nyentuh 20 dan kalian udah bikin status sad boy, sad girl, Anda semua tuh terlalu berpikiran overthinking. Padahal gini ya, padahal dalam suatu hubungan antara misalkan cewek sama cowok lo pacaran, ya lo masih umur segitu, lo masih bocah boy. Kayak gue masih bocah. Gue cuman Allah. Gue cuman pengen ngasih pendapat ke kalian yang gue rasain gitu loh. Gue masih bocah. Gue kayak berhubungan tapi ya jangan berhubungan tuh kayak jangan terlalu mendalami gitu loh. Kayak sesuai ekspektasi aja lah. Hal terbesar yang bikin kita sakit hati adalah ekspektasi. Ya, semakin kecil ekspektasi lu, semakin kecil patah hatinya. Jadi mulai sekarang kalau ketemu orang atau udah sayang udah apa, jangan expect banyak-banyak. Cuman karena dia bilang sayang, cuman karena dia jemput lu kerja, ngampus, sekolah, chat tiap hari, cuman karena dia curhat tentang kehidupannya, bukan berarti lu spesial. Padahal lu masih kecil. Jadi jangan berpikiran, oh Sama ini kalau lu gede, kalau lu harus serius pas lu udah nginjek umur berapa gitu. Tentuin kalau masih kecil, serius buat apa? Serius dalam hubungan yang bukan prioritas lu. Nah, mending prioritas lu itu waktu masih kecil, masih umur segini, sekolah bodoh. belajar ya. Ya mungkin belok-belok dikit gak apa-apa lah, wajar. Dikit. Itu dia. Tapi yang gue heran sih sama ini masih tentang masalah terbesar ya. Gue kan kayak gue tuh kayak gabut gitu loh nih, kayak gue pernah sih bikin status kayak tulisan gitu. Ini kenapa sih nge-lag? Gue pernah, tapi itu karena gue gabut. Ya. Dan gue nggak tahu sebenarnya teman gue pernah bikin status. Nyesel gue juga nggak pernah minta gue dilahirin sama lo. Itu menurut gue ya maksud lo apa? Lo dilahirin di keluarga itu karena ya mau ditakdirnya. Lo terima aja, jangan cuman bikin status. Lo jangan gini loh, gue berpikiran lo jangan berpikiran lo selalu bener, karena menurut gue pernah merasa bener padahal gue salah itu loh. Jadi jangan samain sudut pandang kita sama sudut pandang orang lain. Ya. Nah, sudut pandang kita baik, misalkan sudut pandang lo, gue kayak gimana, gue buruk, gue bandel, mungkin begitu kan? Nggak tahu. Ya. Kan nggak tahu kita. Kalau kita misalkan bandel, kan sudut pandang orang beda. Jadi ya terima aja lah, jangan terlalu lo nyebar masalah lo ke orang-orang yang nggak pengen tahu urusan lo gitu loh. Ya. Itu dia. Jadi ya gue heran aja gitu loh nih, sampai bikin status kayak gitu. Masalah lo apa sih sama keluarga lo? Status lu geli anjir. Status lo apa? Kayak status nih di luar orang, nggak tahu tuh teman gue apa bukan, lupa gue. Gue pengen sakit, gue pengen deh rasanya meninggal, pengen ngeliat siapa yang jengukin gue. Cuy, orang-orang juga ngeliat lo jijik coy. Orang-orang berpikir, maksud lo apa? Lo bikin status begini kenapa? Ya lo dengan lo mati, dengan lo sakit berat, ya orang cuman sedihnya cuman sebentar. Ini kenapa sakit, aduh gue sayang banget sama dia. 3 hari kemudian juga udah lepas. Tentu juga teman-teman lu sedih anjing. Dan misalkan lo meninggal nih,
pengen ngelihat siapa aja orang-orang sayang yang nangis. Ya kalau dia nangis, dia paling 3 hari doang nangis, 1 hari, 2 hari, semalam, bisa aja begitu. Gitu kan, segampang ini deh. Misalkan lo main, lo gimana ya, lo mikirin, lo baru datang ke teman lo kan, cuk datang, terus lo tiba-tiba ngajak main sama teman-teman lo yang lagi asik main sama teman-teman lain. Woi main dong, gabung dong. Terus lo liatin aja gitu muka-mukanya, yang mana yang nggak seneng sama lo gitu loh. Udah lah, pokoknya jalanin aja lah. Walaupun masalah hidup lo segunung, semana ya, selautan lah. Ya namanya itu hidup lo, itu takdir lo harus ngejalanin, lo nggak bakal bisa lari. Iya, kalau nggak dijalanin nggak bakal kelar. Tuh, kalau lo merasa sedih, lo kesel sama semuanya, lo nangis, lo teriak sekencang-kencangnya, atau lo gimana lo, pokoknya yang bisa membuat lo, tapi jangan pernah ceritain masalah ke orang, jangan pernah ceritain masalah lo ke orang lain. Itu dia, ke umbar status lah, kemana lah, pokoknya gue gini-gini nih, gue punya masalah keluarga. Ya gue nggak pengen tahu lo punya masalah keluarga. Buat apa? Orang juga mikir, ya itu masa lalu. Gue nggak ada sangkut pautnya sama masa lalu. Gue bukan keluarga lo, gue bukan saudara lo, gue cuman ya gue baru ketemu lo misalkan setahun yang lalu, baru ketemu lo sebulan yang lalu kan gitu. Kayak gue baru ketemu Kunoy, baru masuk SMK gue baru ketemu. Jadi tanya deh, gue nggak pernah ngumbar masalah gue. Jadi emang dari kecil gue nggak pernah ngumbar masalah gue. Pokoknya berpikir lah gini lah. Itu sama aja mereka yang ngejok. Iya. Pokoknya berpikir gini, jangan nyerah sama masalah lo yang sekarang. Mungkin masalah lo yang sekarang tuh sama masalah orang yang lain lebih gede yang lain kan, belum tahu lo. Masa lalu kan cuman kayak gue cuman dibentak sama orang tua, gue marah. Bukan gue marah, gue sedih, gue pengen keluar dari rumah kan, kang otak. Ya Allah. Oh ya, kalian yang nggak tahu sebenarnya gue tuh nggak ada niatan YouTube, cuman ya kayak didorong dia ya. Tuh, itu dia gunanya semangat ya. Ini pesan-pesan terakhir buat kalian. Nah, Bentar pak. Aduh, gue ketarik kan. Ini pesan-pesan terakhir buat kalian, buat yang lagi sedih, yang lagi duka. Ini buat kalian. Jangan lupa bahagia. Dadah. Sampai ketemu. Jangan dadah dulu. Jangan lupa subscribe, pencet notifikasinya, like, share ke teman-teman, komen yang bagusnya gimana, yang positif jadi ambil.